Salam sehat, tetap semangat, kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan belajar ikatan kimia, materi kimia kelas 10 atau fase E, kurikulum merdeka. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menemukan hubungan konfigurasi elektron dengan kestabilan atom dari akibat ketidakstabilan atom. Yang kedua, menganalisis terjadinya ikatan ionik dan ikatan kovalen serta sifat-sifat senyawa yang dihasilkan. 3. Menemukan hubungan antara pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dengan bentuk molekul. Yang keempat, menelaah beberapa gaya antar molekul dengan hubungannya dengan sifat-sifat suatu zat. Kita lihat kata kunci: kestabilan atom, ikatan ionik, ikatan kovalen, pasangan elektron bebas, dan pasangan elektron ikatan. Pernahkah Anda bayangkan bahwa batu yang sangat besar tersusun dari butir-butir pasir yang sangat lembut, terikat satu sama lain? Dengan demikian, pasir-pasir yang sangat lembut ini tersusun dari partikel-partikel silikon dioksida yang sangat kecil. Adapun silikon dioksida merupakan gabungan dari atom-atom silikon dan oksigen. Bagaimana atom-atom silikon dan oksigen tersebut bergabung hingga pada akhirnya menjadi batu yang berukuran raksasa. Selanjutnya kita lihat. Nah, kita bandingkan batu yang sangat besar tadi atau batu SiO2 dengan garam dapur yang berwujud padatan kristal berwarna putih. Garam dapur tersusun dari gabungan antara ion-ion natrium dengan ion-ion klorida. Bagaimana ion-ion tersebut terbentuk dan kemudian bergabung satu dengan yang lain sehingga membentuk garam dapur. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, mari kita pelajari materi ikatan kimia. Kita akan melihat atom stabil dan atom yang tidak stabil. Nah, gas mulia merupakan atom yang sudah stabil. Di alam, keberadaannya dalam keadaan bebas sebagai atom. Kita lihat konfigurasi elektron dan elektron valensi dari atom-atom stabil dan atom-atom yang tidak stabil. Yang pertama, atom-atom stabil dari gas mulia He, konfigurasinya 2, elektron valensinya 2, Ne 28, elektron valensinya 8, Ar, konfigurasi elektronnya 288, elektron valensinya 8, Kr 28188, elektron valensinya 8, Xe 2818818, elektron valensinya 8. Dari atom-atom stabil ini kita bisa melihat bahwa elektron valensinya 8 kecuali He2. Selanjutnya, atom-atom yang tidak stabil. Konfigurasi elektronnya Li 21, elektron valensinya 1, N 25, elektron valensinya 5, Ca 2882, elektron valensinya 2, Br 28187, elektron valensinya 7, Ba 28181882, elektron valensinya 2. Itu kita bisa melihat perbedaan antara atom-atom yang stabil dan atom-atom yang tidak stabil. Nah, atom yang tidak stabil, untuk mencapai kestabilan ada beberapa cara, yaitu dengan cara meniru konfigurasi elektron dari atom-atom gas mulia. Nah, bagaimana caranya meniru konfigurasi elektron dari gas-gas mulia? Yang pertama dengan cara mengurangi jumlah elektron dengan melepaskan elektron, atau menambah jumlah elektron dengan menarik elektron dari atom-atom yang lain. Itu yang pertama. Jadi mengurangi dan menambah, mengurangi atau menambah elektron. Yang kedua, memanfaatkan elektron valensi secara bersama-sama dengan atom lain, atom dari unsur yang sama atau atom dari unsur yang berbeda. Elektron yang digunakan bersama-sama akan membentuk pasangan elektron. Nah, selanjutnya terbentuklah ikatan kimia.
Selanjutnya ikatan ionik. Nah, bagaimana ikatan terbentuk? Ikatan ionik terbentuk. Ikatan ionik terjadi karena atom-atom tidak stabil bergabung melalui gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif yang terbentuk oleh atom-atom tersebut dalam mencapai kestabilannya. Kita lihat contohnya, terbentuknya NaCl melalui ikatan ionik. Kita lihat konfigurasinya 281 digambarkan seperti ini. 287 digambarkan seperti ini. Jadi ada 7 elektron valensi untuk Cl, sedangkan Na 1 elektron valensi. Nah, untuk mencapai kestabilan, 1 elektron dari Na dan 7 elektron yang ada di Cl, elektron valensinya pada Na dan Cl, ini akan terjadi tarik-menarik ya. 1 dengan 7 yang ada di sini. Jadi terjadi tarik-menarik atau gaya tarik-menarik elektrostatis. Nah, ketika terjadi gaya tarik-menarik, maka akan terbentuk ikatan ionik. Konfigurasinya menjadi konfigurasi yang stabil, 28 untuk Na+, Cl- untuk 288 konfigurasinya. Jadi terbentuk ion positif dengan ion negatif. Ini persamaan reaksinya, Na+ ditambah Cl- menghasilkan NaCl. Contoh selanjutnya, terbentuknya MgF2 melalui ikatan ionik. Mg itu mempunyai elektron valensi 2, sini 2. F mempunyai elektron valensi 7. Jadi untuk mencapai kestabilan, ini Mg2 ini akan melepaskan 2 elektronnya ke F ya. Nah, kita lihat ya, 1 ke F yang 1 elektron ke F yang kedua ya. Jadi terjadi tarik menarik atau Mg2 plus 2F min menghasilkan MgF2. Nah, bagaimana dengan sifat senyawa ionik? Yang pertama, kristal keras tetapi rapuh. Apabila kristal senyawa ionik dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan ion negatif. Titik lebur dan titik didih yang tinggi. Hal ini dikarenakan ikatan ionik relatif kuat dari gaya elektrostatis yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif. Mudah larut dalam air. Saat kristal senyawa ionik dimasukkan dalam air, gaya tarik-menarik elektrostatis dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Dapat menghantarkan arus listrik. Dalam keadaan cair dan larutan, dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak bebas. Selanjutnya ikatan kovalen. Bagaimana terbentuknya ikatan kovalen? Ikatan kovalen terjadi apabila atom-atom tidak stabil bergabung dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama-sama. Kita lihat terbentuknya HCl melalui ikatan kovalen. H itu mempunyai elektron valensi 1, sedangkan Cl 7. Nah, rumus Lewisnya, elektron valensinya. Jadi kita tandakan 1 itu dengan 1 titik, sedangkan Cl dengan 7 titik. Nah, jadi ketika terjadi ikatan kovalen, ada pasangan elektron bersama yang digunakan secara bersama-sama, sehingga terbentuklah ikatan kovalen. Oke, titik elektronnya 1 untuk H, titik elektronnya 7 untuk Cl. Kedua elektron yang tidak berpasangan membentuk pasangan elektron bersama, PEB, pasangan elektron bersama.
Pasangan elektron bersama disebut juga pasangan elektron ikatan dan digambarkan dengan garis. Jumlah pasangan elektron ikatan memberikan informasi jumlah ikatan dalam suatu molekul kovalen. Kita lihat di sini ikatan tunggal pada molekul H2. Jadi garis ini melambangkan pasangan elektron ikatan. Ikatan rangkap 2 pada molekul O2. Ikatan rangkap 3 pada molekul N2. Selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen adalah pasangan elektron yang digunakan bersama untuk berikatan berasal dari dua atom yang saling berikatan. Sedangkan ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan dalam pembentukan ikatan kovalen berasal dari salah satu atom yang berikatan. Kita lihat contohnya, terbentuknya ikatan pada SO3. Nah, kita lihat di sini ada pasangan elektron bebas. Di sini ada ikatan kovalen koordinasi. Di sini kovalen koordinasi, jadi elektronnya ini berasal dari S. Ya. Dua elektron ini berasal dari S. Ini ikatan kovalen. Nah, ini gambarnya. Tanda panah menunjukkan bahwa atom S memberikan pasangan elektron kepada O. Selanjutnya senyawa kovalen polar dan non-polar. Senyawa polar atau dalam bahasa Indonesianya kutub, artinya senyawa yang mempunyai kutub muatan listrik negatif dan positif. Ciri senyawa polar adanya perbedaan keelektronegatifan, bentuk molekulnya tidak simetris. Bagaimana sifat senyawa kovalen? Umumnya mempunyai titik didih dan titik lebur yang rendah. Dalam keadaan murni tidak menghantar listrik. Larutan senyawa kovalen polar dalam air dapat menghantarkan listrik. Dapat membentuk molekul raksasa. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya.